Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kehadirat Allah, kita juga bermohon berdoa agar salawat dan salam kita tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh teladan buat kita. Contoh teladan dalam urusan ibadah, contoh teladan juga dalam urusan muamalah. Contoh teladan dalam urusan pribadi, keluarga, berbangsa ataupun bernegara. Beliau jugalah contoh teladan bagi kita ketika beribadah dalam kondisi ideal ataupun beribadah dalam kondisi tidak normal. Sehingga begitu terasa oleh kita syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam kondisi aman, dalam kondisi stabil, semua syarat dan rukun ibadah mesti kita penuhi. Tapi ketika kondisi tidak aman, dalam kondisi darurat, misalnya dalam berperang, ada tata cara salat dalam kondisi perang. Dalam kondisi kita melakukan perjalanan musafir, ada juga tata cara salat orang musafir. Boleh dijamak, boleh dikosor. Alhamdulillah, setengah jam yang lalu sudah keluar pernyataan dari pemerintah, insya Allah besok adalah 1 Ramadan. Oleh karenanya malam ini kita memulai tarawih. Walaupun belum seideal tahun yang lalu. Tahun yang lalu semua kita sedih hibah. Kenapa sedih? Kenapa hibah? Karena kita tidak bisa melakukan qiyam Ramadan secara berjamaah di masjid musholla. Kita merindukan datang Ramadan, tapi karena kondisi Covid, kita yang tidak terbiasa jadi imam, ada juga hikmahnya, terpaksa jadi imam di rumah gitu. Nah, tapi walaupun kita yang menjadi imam di rumah, tetap saja kekhusyuan, kesyahduan, syiar Ramadan tidak sama dengan kita melakukannya di masjid atau musala. Nah, alhamdulillah tahun ini insya Allah kita bisa melaksanakan Ramadan sama-sama berjamaah di masjid, di musala, walaupun pemerintah mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan agar jangan timbul klaster di masjid atau musala. Kalau ini bisa kita jaga, insya Allah sampai akhir Ramadan kita bermohon berdoa kepada Allah tidak ada orang yang terpapar di masjid atau musala. Kenapa? Karena niat kita adalah beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara kesehatan, para pakar sudah mengatakan penyebab utama orang itu terpapar adalah karena droplet air liur. Insya Allah kalau kita sama-sama menghadap ke kiblat semuanya, berzikir, tidak mengobrol kian kemari, maka insya Allah tidak akan ada air liur yang akan tersembur kepada saudara kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, di momentum malam pertama Ramadan ini perlu kita menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
kita lihat bagaimana Rasul menyambut datangnya Ramadan. Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia, meriwayatkan ketika akan datang Ramadan di sore harinya atau setelah maghrib, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Dan khutbah inilah yang akan saya sampaikan. Khutbahnya sederhana, cuma cukup panjang, tetapi terjemahan dari khutbah ini bisa kita pahami secara mudah. Salman Al-Farisi meriwayatkan, qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqal. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, bersabda kepada para sahabat di akhir Ramadan. Apa sabda beliau? Dalam khutbahnya beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Wahai manusia, dan kalau kita bayangkan ini 15 abad yang lalu kepada para sahabat, lalu kita baca hari ini, maka juga berlaku untuk kita. Rasul menyampaikan kepada kita, wahai umatnya, ya, wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepadamu bulan yang menaungimu, bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bagaimana keberkahan di bulan Ramadan? Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di antara keberkahan Ramadan itu adalah dari 30 malam itu ada satu malam di mana satu malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Jauh lebih baik dari 83 tahun lebih kurang. Kapan itu? Hadis-hadis yang sahih mengatakan di 10 malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir, 10 terakhir Ramadan, 21 sampai 29 atau 30. Kapan secara definitif? Di malam-malam ganjil. Bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Caranya sederhana. Sejak awal Ramadan ini, kita isi Ramadan dengan puasa di siang hari, qiyam di malam harinya, maka pasti akan bertemu dengan salah satu malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Alhamdulillah, malam ini disepakati oleh Ormas Muhammadiyah atau NU ataupun ormas Islam yang lainnya, malam ini adalah malam pertama Ramadan. Maka insya Allah tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan kapan malam Lailatul Qadar. Yang jelas dia di malam ganjil, di 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi jam berapa, berapa lama, atau apa tanda-tanda di awalnya tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bagi kita orang beriman yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, caranya sederhana. Dirikan Ramadan sejak awal malam Ramadan, maka insya Allah di akhir Ramadan pasti dia akan bertemu dengan salah satu malam, itu malam Lailatul Qadar. Rasul melanjutkan, wa ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah wa qiyama lailaihi tatawwu'a. Allah menetapkan Ramadan itu difardukan, wajib hukumnya bagi setiap mukallaf. Ini perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah baligh berakal, anak-anak kita yang sudah haid, yang perempuan, maka sudah ada beban bagi mereka untuk sama-sama bersama kita melakukan puasa di siang harinya. Dan malam harinya tatawu'a, amalan di malam harinya adalah amalan-amalan sunnat. Tarawih, witir,
zikir, tilawah Al-Quran, semua amal itu adalah amalan sunnah. Tetapi walaupun dia amalan sunnah, bagaimana pahalanya? Rasul mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fima siwah. Siapa yang melakukan amalan-amalan sunnah, baik di siang hari atau di malam harinya, pahalanya Allah janjikan karena keikhlasan kita mengerjakannya. Allah janjikan pahalanya sama seperti melakukan amalan-amalan wajib. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tidak ada amalan seperti ini, hukumnya sunnah, tapi pahalanya sama dengan amalan wajib, kecuali di bulan Ramadan. Inilah bulan yang penuh keberkahan. Lalu bagaimana orang yang melakukan amalan wajib? Wa man adda fariḍah fihi kana kaman adda 70 fariḍatan fima siwa. Siapa yang melakukan amalan-amalan wajib di bulan Ramadan? Kalau tadi amalan sunnah sama pahalanya dengan amalan wajib. Lalu bagaimana kalau amalan-amalan wajib? Puasa, sholat, amalan wajib. Kata Rasulullah SAW, sama seperti orang yang melakukan ibadah sebanyak 70 kali. Tidak ada keistimewaan kecuali di bulan Ramadan seperti ini. Wa huwa syahrus syam. Dia adalah bulan kita berpuasa. Tetapi apa? Dia bulan puasa itu syahrus sabr. Inilah ujian kesabaran. Inilah momen melatih diri untuk bisa bersabar. Lalu apa balasan bagi orang yang sabar? Wa thawabuhul jannah. Balasannya adalah surga. Wa syahrul muwasah. Bulan Ramadan juga bulan berkasih sayang, bulan tolong menolong. Kalau kita mungkin di hari-hari biasa dengan alasan ekonomi kita, sulit bagi kita untuk berinfak atau bersedekah, sulit bagi kita untuk memberikan bantuan kepada fakir, miskin, anak yatim. Tetapi yakinlah, karena momentum Ramadan pasti tergerak hati kita. Walaupun tidak ada ceramah, walaupun tidak ada motivasi dari para ustaz atau mubaligh. Itulah bukti Ramadan, bulan yang agung, bulan keberkahan. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa, bagi fakir miskin, bagi anak yatim, bahkan orang yang tidak mengerti agama pun juga dapat manfaat dari Ramadan. Ekonomi bergerak. Kenapa? Karena momentum Ramadan. Itulah bukti keberkahan yang Allah berikan kepada kita di momentum Ramadan. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi. Kita mungkin tidak membayangkan bagaimana rezeki di bulan Ramadan ini datang. Hitung-hitungan matematik kita mungkin normal saja. Tapi karena Ramadan, karena puasa, karena kemuliaan Ramadan, ada orang ngasih perbukaan, ada orang ngasih korma, ada orang ngasih sirup, ada orang ngasih buah-buahan, macam-macam. Kita tidak minta, tapi itulah keberkahan Ramadan. Maka siapa yang memberikan perbukaan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dan juga dalam hadis kursi, Allah berfirman, siapa yang memberikan perbukaan, Allah berikan pahala kepadanya sebanyak pahala orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu, sederhana. Kalau kita ingin melipat gandakan pahala puasa kita, kita pribadi satu orang, berarti sebulan 30. Kita ingin jadi dapat pahala 60 orang berpuasa, berikan perbukaan setiap hari. Ingin 90, berikan perbukaan setiap hari untuk 2 orang. Itulah berapa yang kita inginkan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami punya kemampuan. Nah, sama juga dengan kita hari ini kan. Tidak semua kita ini orang kaya.
Ada di antara kita yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin memberikan perbukaan. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, yu'tillahu hadha thawab man fattara sa'iman ala malqati laban au tamrah au syurbatin min ma. Mungkin kita tidak sama secara materi dengan orang yang mampu, dengan orang yang kaya. Sebagaimana sahabat juga mengadu kepada Rasul. Lalu jawaban Rasul, tetap akan dapat pahala. Kalau kita memberikan perbukaan kepada orang, tetap akan mendapatkan pahala. Walaupun yang diberikan itu hanya segelas susu atau sebutir korma. Nah, coba bayangkan, segelas susu atau sebutir korma atau segelas air, tetap saja apa yang kita berikan itu berimbas, kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, inilah khutbah Rasul di awal Ramadan. Kenapa beliau menyampaikan? Karena beliau ingin agar para sahabatnya berlomba-lomba melakukan kebaikan, agar para sahabatnya fastabiqul khairat, berpacu untuk melipat gandakan pahala. Dan ada sebuah cerita di Timur Tengah, di Kuwait, bagaimana mereka mengamalkan hadis ini. Satu keluarga ingin mendapatkan pahala berlipat ganda. Apa yang dilakukannya? Sederhana saja. Si ayah yang sudah mendapatkan jatah dari istrinya, minuman, korma, makanan untuk berbuka, jatah ini dia kasih ke anaknya. Anak yang sudah dapat jatah minuman, makanan untuk berbuka, dia kasih ke kakaknya. Kakaknya yang sudah mendapat jatah minuman, makanan untuk berbuka, dia kasih ke ibunya. Mereka gilir jatah mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin melipat gandakan pahala. Ini contoh sederhana bagaimana saudara kita di Timur Tengah ingin mengamalkan hadis ini. Dan saya sangat yakin kita bisa melebihi itu semua. Peluang amal di bulan Ramadan terbuka lebar. Peluang melipat gandakan pahala terbuka lebar. Dan mumpung di awal-awal Ramadan, mesti kita siapkan, kita rencanakan berapa kali kita akan memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Berapa kali kita akan mengundang fakir miskin atau anak yatim. Atau tidak mungkin itu, infakkan sebagian dari harta kita ke masjid, ke mushola, diniatkan untuk memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Maka insya Allah pahala puasa kita akan berlipat ganda. Berapa lama kita akan iktikaf di masjid atau mushola? Harus direncanakan dari awal. Berapa kali kita akan khatam Al-Quran? Kita rencanakan dari awal. Begitulah seorang mukmin. Al-Kais man dana li nafsi. Seorang mukmin yang cerdas adalah orang yang menyiapkan diri bagaimana dia optimal, maksimal beribadah. Mudah-mudahan khutbah Rasul ini bisa kita amalkan. Kita qiyam Ramadan, kita juga siam di siang harinya dengan ibadah-ibadah yang sudah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.